pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu di sini untuk belajar bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Ingat, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Perkenalkan, nama Ibu Olvin M. Sela. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks prosedur. Ada 3 bagian yang akan Ibu sampaikan mengenai teks prosedur, yakni yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Dan yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Pasti kalian semua sudah pernah memasak mie instan. Cara memasak mie instan ada kaitannya dengan salah satu teks dalam bahasa Indonesia, yakni teks prosedur. Ketika kalian memasak mie instan, tentu mie tersebut tidak langsung tersedia di atas piring. Kalian harus memasaknya terlebih dahulu, kan? Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan sehingga memudahkan pembaca atau pendengar untuk menghasilkan sesuatu secara berurutan dan hasilnya tepat. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara umum. Kalau tidak umum, itu disebut dengan tips. Sedangkan ciri bahasa yang digunakan adalah yang pertama, kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Bilas dengan air hangat sampai bersih. Nah, itu contoh kalimat perintah. Yang kedua, selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contohnya, 1/4 tepung, 5 buah selimpang kunyit, 3 siung bawang merah, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur, atau goreng hingga kuning keemasan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama,
teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan setrika atau cara menyalakan televisi. Tujuannya agar seseorang dapat menggunakan suatu alat secara runtut dan tepat. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat puding atau cara membuat kotak pensil dan lain-lain. Tujuannya adalah agar seseorang dapat membuat sesuatu secara runtut dan tepat. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara menari atau cara melakukan senam. Tujuannya adalah agar seseorang dapat melakukan suatu kegiatan secara runtut dan tepat. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang teks prosedur. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi tentang teks prosedur. 1. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri teks prosedur ini dibagi dari segi isi dan ciri bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi isi ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Sedangkan ciri bahasa dalam teks prosedur adalah 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Memberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Dan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Penyampaian dari Ibu semoga dapat dipahami dengan baik. Kita jumpa di materi selanjutnya. Selamat siang dan shalom bagi